في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang sangat luar biasa wibawanya, sehingga banyak sahabat-sahabat di zaman dahulu yang sangat menghormati Rasulullah. Dalam upaya mendakwakan Islam, sungguh tidak terhitung berapa banyak kaum muslimin yang berkorban. Tidak hanya kaum lelaki, namun juga ada golongan dari wanita. Salah satu tokoh yang ikut dalam perjuangan di samping Rasulullah adalah Nusaybah binti Ka'ab, tokoh wanita yang dijuluki sebagai perisai Rasulullah, yang dalam kematiannya bahkan malaikat pun ikut menyambutnya. Lantas, sebenarnya siapakah Nusaybah binti Ka'ab? Nusaybah binti Ka'ab adalah salah satu perempuan yang ikut di Bai'at Aqabah kedua. Dalam sejarah dikatakan bahwa Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha merupakan istri dari Ghaziyah bin Amru. Ghaziyah merupakan suami kedua dari Nusaybah binti Ka'ab setelah suaminya yang pertama, Zaid bin Ashim, wafat. Dari suami pertamanya, Nusaybah dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Nusaybah merupakan salah satu dari dua perempuan yang ikut di Bai'at Aqabah kedua, yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam, yang mana mereka bersumpah setia kepada Rasulullah dalam melaksanakan 3 perkara. 1. Tidak mensekutukan Allah. 2. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. 3. Meninggalkan apa yang Allah larang. Ikut pertempuran kaum muslimin dan melindungi Rasulullah. Diceritakan bahwa Nusaybah telah mengikuti banyak pertempuran di sisi pasukan muslim. Ghaziyah, Abdullah, dan Habib kala itu bertempur di garis depan, sedangkan Nusaybah lebih sering mengobati dan mengambil minuman untuk pasukan muslimin. Namun jangan salah sangka, Nusaybah juga pandai dalam bertempur melawan musuh-musuh Rasulullah. Kala itu di tengah perang Uhud, kaum muslimin terpojok. Ibnu Qamaiyah yang datang sebagai musuh hendak membunuh Rasulullah dengan pedangnya. Namun, Nusaybah dengan gagah berani melaksanakan penjagaannya kepada Rasulullah dan bertahan menggunakan pedang dan anak panah, menjaga Rasulullah agar tidak terbunuh. Meskipun tahu bahwa dia tidak ada tandingannya dibandingkan Ibnu Qamaiyah, namun Nusaybah tetap menghalang-halangi Ibnu Qamaiyah agar tidak menyentuh Rasulullah. Ibnu Qamaiyah yang mengetahui tujuannya untuk membunuh Rasulullah dihalang-halangi oleh seorang wanita pun jelas sangat murka. Dia menyerang dengan membabi buta kepada Nusaybah, tanpa ampun mengayunkan dan melayangkan pukulan agar wanita yang ada di depannya itu lenyap dari hadapannya. Jelas saja Nusaybah terpojok. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibnu Qamaiyah. Namun, menghiraukan luka yang di sekujur tubuhnya, wanita perkasa itu tetap berdiri. Ia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri kecuali terus berperang demi aku, ujar Rasulullah. Diceritakan bahwa setidaknya ada kurang lebih 13 luka di tubuh Nusaybah. Dan meskipun demikian, Nusaybah nyatanya masih tetap hidup dan terus berperang di samping pasukan muslimin. Atas pengorbanannya dalam perang tersebut dalam menjaga keselamatan Rasulullah, Rasulullah pun memuji Nusaybah dengan bersabda,
Kedudukan Nusaibah binti Ka'ab lebih baik daripada si Fulan dan si Fulan. Rasulullah pun juga berkata kepada putranya Nusaibah, yakni Abdullah, "Aku memberkati kalian wahai Ahlul Bait. Kedudukan ibumu lebih baik daripada si Fulan dan si Fulan. Dan kedudukan suami ibumu Ghaziyah bin Amru lebih baik dari si Fulan dan si Fulan. Semoga Allah memberkati kalian wahai Ahlul Bait." Saking kagumnya, bahkan Rasulullah juga berdoa untuk keluarganya Nusaibah, "Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang akan menemaniku di surga." Nusaibah dan keluarganya terus berjuang di sisi kaum muslimin bahkan sampai pada masa wafatnya Rasulullah. Itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi seluruh umat muslim. Pasalnya, umat muslim baru saja kehilangan sosok pemimpin bijaksana mereka, sosok orang yang menjadi panutan mereka, sosok kekasih yang dicintai. Masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun kala itu umat Islam kehilangan sosok yang dicintai dan ingin dilindungi, namun Nusaibah beserta suami dan kedua anaknya tetap bertempur di sisi kaum muslimin hingga tiba masa Khalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa itu, timbullah masalah di mana ada orang-orang yang enggan membayar zakat. Bahkan muncul sosok Musailamah bin Kadzab yang dengan kesombongan dan keangkuhannya mengaku sebagai seorang nabi. Abu Bakar jelas marah dan murka dan mendeklarasikan perang terhadap Musailamah. Dalam perang itu, Habib bin Zaid, anak bungsu Nusaibah, ikut perang. Namun sayangnya tertangkap oleh pasukan Musailamah dan disiksa. Dalam masa penyiksaan yang pedih itu, Musailamah memaksa Habib untuk mengakui bahwa Musailamah adalah seorang nabi. Namun dengan keimanan yang kokoh dan hati yang tetap tegap mempercaya kepada Islam dan Allah, Habib menolaknya. Meskipun disiksa seperti apapun, Habib tetap menolaknya. Hingga pada akhirnya Musailamah semakin marah dan memperlihatkan ketidaksukaannya. Nabi palsu itu memotong-motong tubuh Habib sampai berdarah-darah dan mati. Habib mati syahid. Ikut serta dalam perang Yamamah. Kabar pun sampai ke telinga Nusaibah kala itu, hingga pada akhirnya memotivasi Nusaibah untuk ikut pasukan muslimin dalam perang Yamamah. Ditemani oleh putra sulungnya Abdullah, mereka berdua pun melawan musuh dengan gagah berani. Diceritakan bahwa dalam suasana perang yang berkecamuk itu, seorang musuh berhasil memotong tangan Nusaibah. "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh," ujar Nusaibah kepada anaknya Abdullah. Melihat sang ibu yang masih memiliki tekad baja meskipun dengan kondisi tubuhnya yang sudah seperti itu pun membuat Abdullah semakin membara. Mengingat juga tengah adiknya yang dibunuh secara keji oleh Musailamah, memberikan moral dan meledak-ledak di dalam diri Abdullah. Dia dan pemuda bernama Washi pun kemudian menerjang musuh di garis terdepan tanpa kompromi. Tujuannya adalah untuk mencari Musailamah. Perang Yamamah bergejolak sangat hebat. Entah berapa banyak korban yang jatuh, tidak ada yang bisa menghitung. Abu Bakar menyerang tanpa ampun para musuhnya sembari memimpin kaum muslimin. Di sela suasana perang yang caruk maruk, tiba-tiba sebuah kabar tersiar luas. Musailamah sudah terbunuh. Semua pasukan musuh yang tengah melawan pasukan muslim terkaget. Bagaimana bisa pemimpin mereka mati begitu saja? Muncul saksi yang melihat bahwa yang berhasil membunuh Musailamah, sang nabi palsu, adalah Abdullah dan Wasi. Nusaibah pun bersujud syukur saat mendengarnya. Kematian Musailamah menandakan kemenangan pasukan muslimin. Itu merupakan satu dari sekian perang yang diperjuangkan Nusaibah.
Entah sudah berapa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Nusaybah binti Ka'ab dalam membela ajaran Allah. Seorang perempuan yang semangatnya melebihi 100 lelaki, seorang wanita yang pengorbanannya diakui Rasulullah dan kedudukannya lebih tinggi dari pasukan muslimin yang lain. Beberapa tahun setelah perang Yamamah bertepatan pada tahun 13 Hijriah, Nusaybah meninggal dunia, meninggalkan tinta-tinta perjuangan yang ditulis dalam selembar sejarah sebagai salah satu pertempuran yang luar biasa dari kaum Ansor. Dari cerita di atas disebutkan bahwa betapa luar biasanya seorang Nusaybah binti Ka'ab, perempuan yang dijuluki sebagai sang perisai Rasulullah, meninggalkan intisari dari sebuah semangat kepada generasi-generasi selanjutnya. Semoga Nusaybah binti Ka'ab dan keluarganya diberi tempat yang baik di jannah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusaybah binti Ka'ab atau yang dikenal dengan Ummu Imarah adalah wanita yang setara dengan 1000 laki-laki dalam hal kekuatan maupun kecerdasannya. Ketika perang Uhud, Rasulullah Muhammad SAW dan terdesak dan hampir dibunuh kafir Quraisy. Maka ketika itu Ummu Imarah dengan sigap melindungi nabinya, bahkan beliau rela tangannya terpotong oleh kafir Quraisy. Ummu Imarah tidak hanya Ummu Imarah saja yang berjuang menjaga nabinya, melainkan 2 putranya dan suaminya juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perang Uhud, Ummu Imarah melindungi Nabi dan berkata kepada anak-anaknya, "Wahai putra Ummu Imarah, lindungilah ibumu." Maka Ummu Imarah wafat pada tahun 13 Hijriah. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.